Welcome back to my channel yang membahas putar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa sih perbedaannya antara supply dan demand dengan konsepnya support dan resisten ya. Jadi sebelum saya membahas perbedaannya, saya punya analogi sederhana begini ya. Saya contohkan 2 bulan yang lalu, ya ini 2 bulan yang lalu ya, Anda membeli 1 gram emas ya, harganya itu sama dengan 1 juta. Oke, di 2 bulan yang lalu. Nah 1 bulan kemudian ya, 1 bulan setelahnya harga ini naik ke 1 gramnya naik menjadi 1.350.000. Pertanyaannya begini, kalau Anda berinvestasi, terus investasi Anda sudah naik 35%. Nah, sementara harga itu belum pernah ada. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sebagian besar orang? Ya, sebagian besar orang akan melakukan aksi jual. Oke, jadi penekanan saya itu mayoritas orang akan melakukan aksi jual. Ya, jadi harga ini ya nanti yang kita sebut dengan area supply, ya, atau area penawaran, atau di mana banyak orang yang akan menjual emasnya ya. Nah sekarang setelah Anda menjual ya, 2 bulan setelahnya, jadi 2 bulan yang lalu Anda beli, terus naik 1 bulan setelahnya. Nah 2 bulan setelahnya harga emas ini 1 gramnya turun menjadi 750.000. Oke, sorry, 750.000. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, saya yakin sebagian besar orang akan melakukan aksi beli. Ya, logika berpikirnya kan sederhana. Anda 1 gram saja Anda melakukan beli. 1 gram ya, 1 juta Anda beli. Ketika Anda mendapatkan harga yang jauh di bawah 1 juta, dalam hal ini 750.000, saya yakin ya Anda akan melakukan beli. Bahkan Anda akan melakukan aksi beli dengan jumlah yang lebih besar ya. Jadi harga yang diyakini mayoritas orang akan melakukan aksi beli ini, inilah nanti yang kita sebut dengan area demand ya, area permintaan, atau di mana mayoritas orang akan melakukan aksi beli. Bisa ditangkap ya. Nah sekarang bagaimana cara menerjemahkan ini dalam grafik harga ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, sebelum ini saya gambarkan dalam bentuk grafik ya. Jadi area supply ini identik mayoritas ya, saya ulangi sekali lagi ya. Supply itu adalah mayoritas orang melakukan aksi jual. Nah sementara area demand ya, ini mayoritas orang melakukan aksi beli.
Jadi ada kata-kata mayoritas di sini. Nah, nanti teman-teman bisa memahami korelasinya. Ya, ini saya contohkan ya, kita trading XAU yang dipasangkan dengan US dollar. Ya, sekarang ini kita buatkan grafiknya. Ini saya buatkan grafiknya terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini harga naik, oke, terus dia turun, nah dia naik lagi. Oke, salah satu ciri khas ya, area itu akan menjadi area supply ya. Ini kata-kata mayoritas ya, artinya dalam skala 1 sampai 10 mungkin 8-nya melakukan aksi jual. Salah satu indikasinya ya, ini akan menjadi area supply itu ketika ada satu candle besar ya. Ya, candle besar ini memberitahu kita ya, kalau di area ini akan menjadi area supply. Nah, gitu. Jadi tangkap ya. Jadi kemungkinan kalau harga ini kita tarik ya garis lurus seperti ini, nah ke depan kalau harga ini ada kembali ya, mayoritas orang akan melakukan aksi jual. Betul ya. Ini misalnya turun terus harganya naik lagi. Nah, biasanya ya, ketika ada grafik seperti ini ya, orang akan melakukan pending order. Jadi pending order atau memesan harga di area ini. Nah, area ini akan menjadi area supply atau di mana mayoritas orang akan melakukan transaksi sell. Ya, jadi ketika ada grafik besar biasanya ya, sekalipun ada grafik besar seperti ini, biasanya dia berbalik arahnya juga lebih cepat. Nangkap ya? Nah, bagaimana dengan area demand? Ya, jadi dalam satu tren, ya, saya contohkan. Sorry. Oke. Jadi kalau menentukan area demand ya, salah satu indikatornya candle besar yang ini. Ya, jadi di bawah ini kalau kita tarik ke samping sana ya, ini bisa menjadi area demand. Atau di mana mayoritas orang akan melakukan transaksi beli. Oke, jadi salah satu ya untuk mengenali area supply atau area demand itu teman-teman berpegang pada kata mayoritas. Jadi mayoritas orang melakukan aksi jual, wujud aktualnya apa? Candle. Ya, mayoritas orang akan melakukan aksi beli, ya kembali lagi jadi candle. Ya, bisa dijelaskan ya. Nah, bagaimana dengan support dan resisten? Ya, jadi dalam grafik seperti ini kita bisa menentukan ada banyak sekali area
support dan resisten. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini bisa menjadi resisten. Oke, ini juga bisa menjadi support. Jadi area supply dan area demand itu bisa menjadi area support dan resisten. Tapi apakah support dan resisten acuannya hanya candle besar seperti ini? Ya tidak juga. Karena apa? Karena ini juga bisa menjadi area apa? Nah, ini bisa menjadi area support dari fluktuasi harga ini. Oke. Terus di bawah ini juga bisa menjadi area support. Ya, jadi salah satu ya di dalam menentukan area support, ini mungkin saya gambarkan ulang. Saya ulangi sekali lagi ya, di dalam menentukan area supply dan demand yang menjadi pegangan teman-teman itu adalah mayoritas. Oke, ini saya tuliskan saja. Kata mayoritas ini wujud aktualnya adalah dalam bentuk candle besar. Oke. Tapi di dalam menentukan area support dan resisten, ya misalnya harga naik begini, ya, sorry. Nah, ini bisa menjadi area resisten. Ya. Tapi apakah dia menjadi area supply? Belum tentu. Kenapa? Karena tidak ada candle besarnya. Jadi tidak ada kata mayoritasnya di sana. Terus kalau kita tarik nih, ada satu candle, terus ada candle lagi yang seperti ini bisa menjadi area support. Nah itu. Jadi di dalam menentukan area support dan resisten, sebenarnya saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Jadi acuan di dalam menentukan support dan resisten ya, ini acuannya ya. Oke, yang pertama itu kita lihat dari banyaknya pantulan. Ini cara menentukan support dan resisten ya. Jadi kalau nah ini bisa menjadi area support ya, karena ada pantulan 1, pantulan 2 ya. Terus yang kedua ya, cara menentukan support dan resisten dengan menarik garis ya, perubahan antara support menjadi resisten atau dibalik ya, resisten menjadi support. Nah, contoh kan ini, misalnya ini tren naik, turun, naik lagi. Nah, ketika ini break ya, yang tadinya ini resisten, nah di tren naik ini dia berubah akan menjadi support. Ya. Nah, yang ketiga bisa juga kita menentukan area support dan resisten berdasarkan hitung matematis ya, dengan cara menggunakan Fibonacci retracement. Oke, saya ulangi sekali lagi, di dalam menentukan area supply dan demand ya, acuannya itu adalah ada mayoritas orang melakukan transaksi jual di area supply ya, mayoritasnya itu bisa dilihat dari big candle. Oke. Sementara area demand itu mayoritas orang melakukan transaksi beli, acuannya juga adalah big candle. Nah, area supply dan demand itu bisa menjadi area resisten dan support. Tapi kalau support dan resisten ya, dia tidak harus mengacu kepada candle besar ya. Jadi acuannya bisa dihitung dari banyaknya pantulan. Yang kedua, lihat perubahan antara support menjadi resisten atau dibalik resisten menjadi support dalam satu tren.
Nah, yang ketiga, support dan resisten bisa juga menggunakan Fibonacci retracement. Ada juga orang yang menggunakan support dan resisten ini dengan beberapa metode matematis ya. Contoh pivot ya, point. Ada juga yang menentukan support dan resisten ini dengan trend line. Jadi trend line itu begini ya. Nah, ini bisa dijadikan area supportnya. Terus ada juga yang menentukan support dan resisten dengan menggunakan moving average ya, dan seterusnya. Tapi yang paling umum, nah ini yang paling banyak dipakai. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian ya bagaimana cara membedakan antara konsepnya supply dan demand dengan support dan resisten. Jadi semoga video singkat ini ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.